Iya, coba inilah doa Nabi Ibrahim yang pertama kali gimana? Saat kapan ini? Saat ini beliau sedang dilemparkan ke dalam api. Jadi perjuangan Nabi Ibrahim sebetulnya kalah atau menang? Sebenarnya perjuangan Nabi Ibrahim itu kalah atau menang? Kalah. Wong iya dibakar. Ini maksudnya bahwa dunia itu kalau kita dengan kekuatan kita pasti kita kalah. Tapi yang memenangkan apa? Kepasrahannya, tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbana alaika tawakkalna. Ya Rabb kami, hamba hanya bertawakal kepadamu. Kupasrahkan totalitas aku hanya kepadamu. Aku bertaubat kepadamu dan kembali kepadamu. Masya Allah. Kemudian yang dikenal dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah salah satu di antara sekian doa para nabi. Di antaranya di sini adalah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi? Inilah doanya. Setiap ada kesulitan, doa ini kalau disampaikan siapapun, maka di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga membaca. Setelah berdoa tadi, ia menyampaikan hasbunallah wa ni'mal wakil. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Apa yang terjadi ketika ia sudah menyatakan tawakal kepada Allah, bahwa dia, Allah lah satu-satunya yang bisa mencukupi dari segalanya, maka akhirnya Allah langsung menjawabnya. Inilah jawaban Allah atas doa Nabi Ibrahim ketika itu. Surat 21 ayat 69. Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Iya. Jadi setelah bertawakal kepada Allah dan meyakinkan bahwa hanya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, maka Allah langsung menjawabnya. Ya nar, wahai api, kun, jadilah bardan dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan penyelamat atas Ibrahim. Inilah tawakal yang sebenar-benarnya. Ini contohnya. Baik, kalau gitu, karena perintah untuk benar-benar bertawakal kepada Allah ini adalah merupakan perintah dari Allah dan perintah dari Rasulnya. Jadi kita melakukan tawakal hukumnya wajib. Dalam keadaan apa? Segala situasi dan kondisi. Maka tawakal dahulu, terus bertawakal, terus bertawakal, terus bertawakal. Jangan sampai ada sekejap pun kita melakukan apapun tanpa bertawakal kepada Allah. Ini dibuktikan ketika seorang hamba keluar rumah. Ya, ketika seorang hamba keluar rumah, apa yang ia lakukan? Berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Doanya gimana? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ini Islam sudah mengajarkan. Setiap kita keluar rumah, Allah mengajarkan melalui syariat ini. Rasul telah mencontohkan dengan contoh yang real bahwa
Kalau sudah orang itu sudah mengatakan bismillah, ya, berarti ia sudah membawa benderanya Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi ditambah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Maka Allah tabaraka wa ta'ala di dalam sebuah hadis itu dilanjutkan, manfaat orang membaca doa itu apa? Allah menjaga, Allah melindungi, syaitan sangat jauh dari digoda. Karena ia mengatakan, gimana kita akan menggoda orang yang sudah dilindungi, dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupa, ketika kita keluar rumah, maka ucapkanlah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini realnya, ini manifestasinya, ini realisasi dari kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sudah sering membaca tapi belum mengetahui kekuatan dan manfaatnya. Tapi kalau sudah mengetahui, insya Allah tidak akan meninggalkannya. Setiap keluar rumah, kalau nyapu keluar rumah, baca ini. Nyapu keluar rumah, apakah baca ini? Terserah ibu-ibu aja. Baik, inilah tawakal, realisasi, contoh, dan seterusnya. Kita akan baru membahas, yakni syarat-syarat tawakal yang sebenarnya, ya. Ini syarat-syaratnya. Para ulama menyampaikan syarat terwujudnya tawakal yang benar ada 4. Kalau ini belum saya ringkas jadi tulisan, artinya gambar, jadi minta maaf harus dibaca. Artinya jamaah harus menulis. Yang pertama, bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jadi syaratnya tawakalnya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala semata. Enggak boleh tawakal kepada selainnya. Hal ini merujuk Quran surat Al-Hud surat 11 ayat 123. Surat 11 ayat 123. Dan milik Allah meliputi rahasia langit dan bumi, dan kepadanya segala urusan dikembalikan. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan Tuhanmu tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Iya, diawali walillahi ghaibus samawati wal ardh. Miliknya lah segala apa yang ada di langit dan bumi. Wa ilaihi yurja'ul amr kulluh. Segala urusan kembali kepadanya. Jadi segala urusan, baik urusan yang kecil ataupun yang besar. Kita punya urusan? Punya, banyak sekali. Kalau dihitung mungkin satu lembar ditulis urusannya nggak kelar-kelar, ya. Sampaikan kepada Allah, karena semua, lihat di sini, wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Seluruh urusan itu akan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka siapa yang murni dalam dua hal ini, maka tawakal ditaruh setelah apa? Fa'budhu wa tawakkal alaih. Sembahlah Allah semata. Kita menyembah Allah atau ada sembahan selain Allah? Tidak ada, ya, hanya kepada Allah. Ingat. Kemudian setelah itu tawakal. Jadi hendaklah tawakal kedudukannya
tujuannya sama dengan ibadah tadi, menyembah Allah tadi murni, tidak ada sembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Jadi tawakal seyogyanya juga sama, hanya kepada Allah subhanahu wa taala semata. Insya Allah. Itu karena Allah sampingkan tawakal dengan ibadah, menyembah Allah. Selama ini tawakalnya masih separuh-paruh, ayo secepatnya totalitas. Karena di sini temanya adalah tawakal yang sebenar-benarnya. Itu. Ini intinya. Seorang muslim menyembah kepada Allah murni, hanya kepada Allah. Tapi kenapa tawakalnya belum bisa semurni kita menyembah Allah? Itu. Insya Allah kalau itu terjadi, kalau itu bisa tawakal kita, insya Allah rezeki itu akan mudah sekali. Allah berikan, Allah berikan, Allah berikan itu. Masya Allah kan. Kemudian syarat yang kedua adalah berkeyakinan yang kuat bahwa Allah maha mampu mewujudkan semua permintaan dan kebutuhan hamba-hambanya, dan semua yang didapat hamba hanyalah dengan pengaturan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Silahkan dibuka Quran surat Ibrahim surat 14 ayat ke-12. Surat. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri. Iya. Coba jamaah perhatikan di ayat itu. Jadi hendaklah kita berkeyakinan bahwa Allah mampu mewujudkan seluruh apa yang menjadi permintaan, kebutuhan hamba-hambanya. Kita yakin enggak bahwa Allah itu mampu? Yakin? Ada keraguan? Iya, jangan ada keraguan. Kenapa? Allah itu maha segala-galanya. Bagi Allah sangat kecil dari seluruh urusan, sebesar apapun. Maka hanya cara bertawakal kepadanya dengan tawakal yang sebenar-benarnya, haqqa tawakkulihi, tawakal yang sebenar-benarnya. Maka di sini disampaikan, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah, dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah sedangkan waqad hadaina subulana, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami. Para nabi tawakalnya kepada Allah luar biasa, apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang sangat tinggi sekali. Maka para nabi ada yang Allah gelari ulul azmi. Kenapa ini? Karena kesabaran yang melebihi atas para nabi-nabi yang lainnya. Ada berapa nabi yang Allah berikan gelar ulul azmi? Ada 5. Siapakah ia? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. N-I-N-I-M. N-I-N-I-M. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nimim. Iya, jadi N-I-N-I-M. Ninim itu. Biar kita enggak tertukar-tukar. Dari 5 ini semuanya mempunyai kelebihan tawakal
yang dilandasi kesabaran yang luar biasa. Itu. Oleh karena itu, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertakwa berserah diri. Nah, di sini takwa, ya tawakal dan berserah diri itu digabung guna untuk apa? Kalau kita tawakal yang sebenar-benarnya, totalitas kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, tawakal yang sebenar-benarnya adalah bahwa Allah akan merealisasikan apa yang ditawakalkan seorang hamba apabila ia mengikhlaskan niat dan mengharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala hatinya semata. Jadi yang ketiga apa? Tawakalnya itu ikhlas. Tawakalnya itu ikhlas. Masya Allah. Tadi sudah yakin Allah mampu menghadirkan semuanya. Sekarang ikhlas, seikhlas-ikhlasnya niatnya dan menghadap kepada Allah, hatinya tulus sekali. Silahkan dibuka Quran surat At-Tolak surat ke-65 ayat ke-3. Surat 65 ayat ke-3. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Iya, lihat di sini, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi dari ayat ini, kalau begitu tawakal dalam setiap keadaan. Tawakal dulu, tawakal lagi, tawakal terus, tawakal terus, tawakal terus, tawakal terus. Sampai kapan? Kita menyembah Allah sampai kapan? Sampai maut. Jadi tawakal ya suka sampai maut. Kita menyembah Allah ikhlas murni semata-mata karena Allah enggak? Iya. Tawakal juga demikian. Karena di ayat tadi menyembah Allah dengan tawakal disejajarkan. Itu. Selama ini ya udah tawakal aja. Ternyata begitu kita kaji luar biasa. Ini ma'asyar muslimin. Tapi sayang waktunya habis. Belum ya? Belum. Masih lama. Baik, yang keempat,